Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk mahasiswa STEMIK yang mengambil mata kuliah pemrograman 3. Nah, untuk pembelajaran online kali ini di semester pendek ini kita di pemrograman 3 itu sesuai rencana ya. Kemarin itu di pertemuan pertama kita belajar tentang pengenalan Java ya, pengenalan Java. Nah, selain pengenalan Java, kita belajar dulu tentang struktur dari datanya dulu atau struktur program Java itu apa. Selain itu, kita juga bakal belajar tentang print atau perintah untuk menampilkan objek ya di Java sampai ke variabel. Nah, untuk pertama pengenalan Java mungkin saya nggak akan menjelaskan tentang sejarah Java itu seperti apa. Yang jelas kalian cari aja sendiri sejarah dari Java itu di internet seperti apa, webnya juga ada ya. Cuman yang hal unik yang harus kita tahu, Java ini terinspirasi dari Pulau Jawa ya, gitu. Makanya disebut Java. Bahkan logonya kenapa cangkir, karena pembuatnya itu terinspirasi saat mengkonsumsi kopi dari Jawa gitu. Nah, sejarah mungkin gak akan dijelaskan, saya mungkin akan menjelaskan lebih ke coding aja langsung mungkin ya. Nah, Java itu untuk apa sih? Apakah pemrograman Java itu sama dengan pemrograman yang lain seperti C++ atau C atau C# atau HTML ya? Nah, Java ini sebenarnya pemrograman yang bisa kita gunakan untuk segala hal ya sebenarnya, itu dibandingkan dengan pemrograman web dan C++. Java lebih bisa digunakan untuk berbagai hal gitu. Misalkan kalian pengen bikin aplikasi untuk HP gitu ya, Android, kalian harus belajar Java dulu. Kalian mau belajar bikin web pakai Java juga bisa gitu ya, walaupun pemrograman web idealnya yang kita tahu itu pakai HTML, PHP, CSS dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya pakai Java juga bisa. Selain itu juga Java bisa digunakan untuk keperluan kayak robotik gitu ya. Misalkan kalian mau bikin robot gitu, terus cara pembuatan sistemnya atau logikanya gimana, itu bisa menggunakan Java. Nah, selain robotik, Java juga banyak digunakan untuk berbagai platform seperti TV gitu ya. Kenapa TV bisa menampilkan objek gitu ya di layarnya, terus di berbagai aplikasi seperti apa lagi ya, misalkan layar-layar monitor yang ada di jalanan gitu ya, itu semuanya menggunakan Java gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kenapa sih kita belajar Java, karena Java itu sebenarnya simple ya. Kalau yang udah mengerti tentang programming Java mungkin nganggapnya simple, tapi untuk yang awal-awal baru belajar mungkin akan kelihatan agak sulit juga, tapi nggak sesusah yang nanti dibayangkan ya. Java itu pasti gampang nanti. Terus kelebihan Java juga itu ada sistem bagus and secure-nya, security-nya lebih bagus, terus portable, artinya Java itu bisa dipakai untuk berbagai platform. Nah, seperti yang kita lihat nih, aplikasi-aplikasi seperti robotik, terus aplikasi monitor, aplikasi aplikasi mesin gitu ya, prosesor dan lain sebagainya, bahkan sampai Android pun itu menggunakan Java pada dasarnya gitu ya. Nah, Java juga high performance. Selain itu juga Java itu termasuk pemrograman yang interpreted, threaded dan dinamis, karena Java juga bisa dipakai untuk OOP ya. Tuh. Terus Java itu multi platform, artinya bisa digunakan untuk berbagai aplikasi lah kayak gitu, singkatnya ya. Nah, Java itu ada persyaratannya ya kalau misalkan kita mau menggunakan Java. Nah, seperti gambarnya seperti ini. Nah, di setiap pemrograman itu kan ada deklarasinya atau compile-nya gitu ya. Nah, kalau pemrograman web seperti HTML, CSS pasti punya ekstensi
masing-masing seperti web seperti HTML itu ekstensinya .html, terus ada CSS itu ekstensinya .css, kalau PHP. Nah, Java juga punya ekstensi sendiri. Nah, ekstensinya itu .java, cuman Java ini tidak bisa langsung dijalankan secara langsung, sehingga harus di-compile dulu. Kenapa harus di-compile? Nah, fungsi dari compile ini tuh merubah dari bahasa Java itu sendiri ke dalam bahasa mesin, karena mesin juga itu punya bahasanya sendiri ya. Nah, kalau kita lihat contoh di sini, mesin itu mesin itu punya bahasa yang mungkin tidak dimengerti oleh manusia, dan manusia juga tidak mudah untuk memahami bahasa mesin, karena mesin itu tidak punya pemikiran seperti manusia dan tidak punya pola pikir seperti manusia, sehingga mesin itu perlu dijalankan oleh pemikiran manusia. Nah, sehingga agar mesin bisa mengerti tentang bahasa manusia, maka si file Java-nya ini harus di-compile agar bahasa yang kita buat dalam program Java ini bisa dijalankan di bahasanya si mesin ini gitu. Nah, cara compile-nya gimana? Secara sederhananya gini. Nah, kita punya contohnya ada file namanya main.java. Nah, main.java ini kita compile ya, atau kita deklarasikan dengan perintah dasar nanti di command prompt. Kalau di Windows, kalau di Mac itu atau di Linux itu ada terminal ya. Perintahnya itu javac ya, java c, terus kita tuliskan nama filenya. Setelah di compile nanti si Java ini bakal merubah main.java ini menjadi main.class. Nah, main.java ini disebutnya bahasa yang dimengerti oleh manusia. Nah, seperti ini ya, nanti contohnya ada public main, public static void, main string, dan lain sebagainya, system out gitu ya. Ini bahasa yang bakal kita mengerti nanti. Nah, nanti setelah di compile, bahasa ini bakal dirubah menjadi bytecode atau main class ya, main.class. Nah, main.class ini yang di dalamnya itu isinya bahasa yang dimengerti oleh mesin nantinya. Mesinnya mau apa aja, misalkan itu handphone, itu iPad, komputer, modem mungkin, atau televisi, radio, semuanya itu disebutnya bahasa mesin atau bahasa bytecode gitu ya. Nah, kalau kalian mungkin pernah lihat bahasa yang isinya itu angka semua, angka 1 dan 0, 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 gitu ya. Nah, itu sebenarnya bahasa yang dimengerti oleh mesin, sedangkan kita kan nggak bisa membaca. Bisa ya kita membaca, cuman agak sulit. Kita harus mengkonversi dulu angka-angka itu menjadi bilangan kode yang mungkin bisa kita mengerti nantinya gitu. Nah, cuman supaya lebih gampang si mesin membaca bahasa yang kita buat itu harus di compile. Nah, buat lebih jelasnya mungkin gini ya, kita langsung praktekkan aja. Nah, kebetulan di sini ada Visual Studio Code ya, aplikasi pengolah programnya. Sebenarnya nanti kita nggak akan pakai Visual Code, kita pakai aplikasi lainnya yang dikhususkan untuk membuat Java. Nah, cuman di sini kita kasih gambarannya aja. Misalkan nih, untuk pertemuan pertama ya, di sini saya bikin folder namanya pertemuan 01. Ya. Di pertemuan 01 foldernya kita drag ke sini. Nah, bisa kita lihat ya di sebelah kanan di barnya ini ada folder pertemuan 1. Ini kita close aja. Ini pengenalan awal dulu ya. Di pertemuan 1 kita bikin file baru nih, kita kasih nama bebas, sebenarnya bebas, cuman nama file untuk di Java itu mempengaruhi codingan di dalamnya ya, karena nama kelas publiknya itu harus sama dengan nama filenya. Misalkan untuk yang pertama kita samakan dengan yang dicontoh tadi, namanya itu main, M-nya gede ya, main.java di sini. Nah, di sini masih kosong, main.java. Nah, untuk mengeksekusinya atau mengcompile-nya itu ini close aja.
untuk mengcompile-nya itu sederhana, kita bisa pakai terminal atau command prompt yang kalau di Windows ya. Kalau di Mac atau di Linux kita bisa pakai terminal. Nah, kalau misalkan nggak pakai terminal, di Visual Studio Code juga udah menyediakan terminal bawaannya. Nah, untuk terminalnya kita pakai terminal bawaan aja ya di sini, new terminal. Tampilannya mungkin sama kayak gini ya. Nah, sebelum menjalani terminal, diharapkan kalian sudah mengerti tentang perintah-perintah dasar di command prompt ya, atau di command line itu kayak cd, ls itu kalau di Mac atau di Linux. Untuk ngelihat direktori itu kalau di Windows pakai dir, terus ya perintah-perintah dasar lainnya lah ya, itu diharapkan kalian udah bisa semua. Nah, kita lihat di sini ada main.java dan main.java ini ada di folder pertemuan 1, yang dimana pertemuan 1 ini ada di folder desktop ya, di desktop. Nah, kalau kita lihat karena ini di Mac, kita pakai ls di sini untuk melihat direktori. Oh, ini kebenaran udah ada nih di pertemuan 1 ya. Nah, kenapa? Karena kita sudah ada di desktop tuh, ini ya, kita sudah ada desktop. Nah, berarti kita masuk ke dalam pertemuan 01. Kita cd lagi langsung ke pertemuan 1, ls lagi. Nah, di sini ada main.java. Kita clear dulu ya supaya bersih. Nah, untuk mengcompile-nya gitu ya, untuk mengcompile-nya sederhana aja. Di sini masih belum ada apa-apa ya. Atau mungkin kita lebih atau lebih baik kita di sini tulis dulu ya untuk sintak pertamanya. Di Java itu untuk menuliskan program pertamanya itu menggunakan public. Nah, apa sih public? Mungkin nanti dijelaskannya di video berikutnya ya. Public, terus ada class. Nah, nama kelasnya itu harus sama dengan nama si filenya ini, karena nama filenya ini main, berarti nama kelasnya main dengan tulisan huruf M nya besar tuh. Nah, kurung buka kurung tutup, kita save. Di dalamnya kita bikin lagi ada public, static, void. Nah, ada baru lagi ada static, ada void, kita jelaskan nanti lagi ya. Ada main juga. Nah, di sini ada main, cuman main yang di sini itu bukan main yang ada di atas ini beda. Kalau main yang di atas ini harus sama namanya dengan nama si filenya, main yang ini, main.java. Tapi kalau main yang di sini itu adalah main yang sudah default dari sananya ya, dari si Java-nya itu. Nah, kurung buka kurung tutup, kurung buka kurawal, enter. Di dalam kurawalnya kita masukin string, terus array. Di sininya args ya. Nah, misalkan kita mau sysout dulu ya, sysout hello mahasiswaku, di save. Kalau kita udah buat programnya kayak gini, cara menampilkannya gimana? Nah, cara menampilkannya kita nggak bisa langsung ya, kita harus mengcompile dulu file Java ini menjadi file main.class, atau mengcompile, merubah bahasa yang kita ngerti ini menjadi bahasa mesin. Caranya gimana? Di terminal kita ls lagi ya. Nah, di sini ada satu file, nama filenya main Java. Perintah untuk mengcompile-nya itu cukup mengetikkan java c atau java compile spasi main.java. Nah, jadi perintah dasar untuk mengcompile mengcompile file Java itu menggunakan perintah ini, java c atau java compile, berikut dengan nama file yang mau kita compile, yaitu main.java. Kalau misalkan filenya banyak gimana? Misalkan ada main Java, sekunder.java, .java dan sebagainya, itu mungkin ada, itu nanti ada cara lainnya gitu. Nah, sementara kita satu file dulu aja ya kayak gini. Nah, kalau udah gimana? Kita enter aja. Nah, udah ya. Nah, secara otomatis kita lihat nih di barnya itu ada dua file nih nambah, main.java terus ada main.class.
Nah, main.java ini bahasa yang kita buat, yang kita mengerti ya. Nah, ini main.class ini bahasa mesin nantinya. Nah, kalau kita buka aja ya di editornya juga, jadi bertuliskan gini, the file is not displayed in the editor because it's either binary of or used in unsupported text encoding. Artinya bahasa di dalamnya itu tidak support gitu dengan bahasa encoding yang kita mengerti. Kalau mau dilihat bahasanya seperti ini. Nah, mungkin kalian pernah lihat ya. Nah, ini yang seperti ini tuh, ini bahasa yang dimengerti oleh mesin gitu. Kita close aja karena kita nggak akan coding di sini. Kita fokus nanti codingnya di sini aja gitu. Kita tunggu dulu. Oke, di save ya. Nah, kalau udah di-compile gimana? Kalau udah di-compile, nah cara menampilkan tulisan hello mahasiswaku ini dengan cara Java aja ya, Java spasi nama si file main.class-nya. Tapi jangan disertakan kelasnya, jadi cukup main doang. Main.class ya. Ini seharusnya gini ya, tapi kita cukup manggil nama kelasnya aja. Java main. Kalau kita enter, akan muncul hello mahasiswaku. Nah, dasarnya seperti itu gitu. Kalau misalkan kita mau rubah di sini gimana? Oh ya, untuk sementara ini kita pakai print ln dulu ya, print line gitu. Kalian bisa juga pakai print doang kayak gini ya. Terus atau kita pakai print ln dulu deh ya. Print ln gak apa-apa. Kita pakai system out lagi, sys out. Misalkan mau menampilkan kita belajar Java hari ini, kita save. Oh, ini ls ya, seharusnya ln line, di save. Nah, kalau ada perubahan kita harus mengcompile lagi gitu ya. Nah, java.main.java, enter, tunggu sebentar. Nah, ini sudah di compile. Terus kita ketik lagi java spasi main. Kalau di enter, nah nanti muncul hello mahasiswaku, kita belajar Java hari ini. Nah, itu sekilas untuk menampilkan program dari si Java ini. Itu gampang ya, nggak terlalu sulit. Mudah-mudahan kalian paham. Dan jangan lupa kalian harus diharuskan sudah mengerti tentang penggunaan command line ini. Kalau pakai terminal gimana? Sama aja. Misalkan ini nih, kalau di Mac itu ada terminal ya. Kalau di Windows itu ada CMD atau command prompt. Kalian tinggal klik tombol start, langsung ketikin aja CMD. Nanti muncul programnya command prompt. Tinggal dibuka aja tuh. Cuman perintahnya mungkin sedikit beda. Yang sama itu kayak CD ya, change directory, pindah-pindah folder lah kayak gitu. Nah, ini tampilan untuk terminalnya. Kita ls dulu ya. Nah, kebetulan pas di ls posisinya kita lagi ada di luar nih, ada di drive utamanya. Kalau di Windows itu mungkin di drive C ya kayak gitu. Nah, kita mau pindah ke desktop ya, bukan di download tapi di desktop. Tadi kita bikin foldernya di sana. Caranya sama di Windows itu pakai CD, terus tulis desktop kayak gini. Nah, kalau kalian mungkin nanti CD spasi nyimpen file Java-nya di mana. Nah, tulis aja di sana. Di enter, kita ls. Nah, di sini ada ini file PDF-nya yang tadi materinya. Nah, di sini ada folder nih, pertemuan 01. Kita CD lagi ke pertemuan 01 ls. Nah, di sini ada main.class sama main.java. Clear dulu deh. Nah, ls lagi. Nah, ada dua ya. Nah, di sini juga sama, pakai Java main. Enter. Nah, muncul di sini. Nah, seperti itu untuk menampilkan program dari Java. Kalau misalkan nanti untuk sementara mungkin pakai command prompt, tapi untuk kedepannya kalian bisa belajar untuk merubah tampilan command prompt ini menjadi sebuah aplikasi untuk desktop atau aplikasi untuk mobile ya, untuk smartphone kayak gitu. Nah, mungkin untuk berikutnya apa ya?
kemarin itu ada struktur program Java. Oh ya, untuk struktur ya. Nah, kalau untuk Java sendiri berbeda dengan aplikasi lain. Kalau misalkan kita mau bikin aplikasi website kan biasanya nih kalau kita pakai PHP, file websitenya itu harus disimpan di htdoc ya, di SAM, atau kalau di server itu harus di public HTML, harus disimpan di sana, dan penyimpanannya bebas, bisa file PHP-nya di luar. Kalau misalkan folder gambar itu disimpan di folder img misalkan ya, atau CSS disimpan di folder style misalkan. Jadi ada struktur foldernya. Nah, sama untuk Java sendiri itu punya foldernya khusus gitu. Biasanya apa sih folder yang dikhususkan untuk apa ya, untuk Java gitu ya. Nah, biasanya kayak gini. Biasanya dalam satu project Java ini terdiri dari beberapa folder, tapi ada 2 folder utama. Folder utamanya apa? Yang pertama ada folder bin, yang kedua itu ada folder src atau folder source ya. Nah untuk folder ini biasanya fungsinya untuk apa? Biasanya gini, folder src ini fungsinya untuk menampung file project atau package, atau untuk menyimpan file ini nih, main.java. Sedangkan main kelasnya di mana? Main kelas ini biasanya disimpan di folder bin gitu. Atau gini, kita nggak usah mengcopy ini gitu ya, tapi kita menyimpan file main Java-nya di src. Nanti kita compile pakai javac, nanti otomatis bakal disimpan di bin seperti tadi ya. Kalau kita compile main.java, otomatis main.classnya muncul nih satu folder sama. Nah, tapi gimana caranya supaya pas kita compile main.java pindah ke bin gitu ya, sesuai dengan struktur dari si program Java. Ada bin, ada src. Kita coba, misalkan ya, ini kita abaikan dulu aja ya. Ini kita abaikan, close. Nah, kebetulan di sini ada src. Di src-nya kita klik ke bawah supaya kita bisa bikin file di dalamnya. Namanya misalkan stmik.java misalkan ya. Nah, stmik.java. Ini secara otomatis di sini ada package nih. Ya. Nah, sebelum kesana kita hapus dulu deh ya supaya kalian paham struktur folder dari si Java. Nah, public class stmik tuh di sini otomatis ya, stmik ini mewakili nama dari si filenya stmik.java. st-nya gede. Kita save dulu. Tapi di sini ada merah ya, nggak apa-apa karena merah itu menandakan bahwa file Java ini ada di dalam folder, artinya ada di package src gitu. Di dalamnya kita tulis dulu deh, apa tadi ya, public static void main. Nah, ini jangan berubah-ubah ya, ini main. Kalau ini harus sesuai dengan nama filenya, kurung buka kurung tutup kurung buka kurung awal. Di dalam ininya ada string, terus ada args ya. Nah, kayak gini. Di dalamnya apa ya, ada sound mungkin ya, system out, salah, sys out. Halo mahasiswaku. Nah, ini sederhana aja deh kayak gini. Mengkompilnya gimana? Mengkompilnya kalau tadi kan gini nih, kita ls dulu deh. Nah, di sini ada folder bin, di sini ada folder src. Kita pindah ke folder src. Caranya tinggal cd spasi src ls. Nah, di sini ada stmik.java. Belum kita compile ya. Kita clear dulu deh. Nah, tadi kan cara mengcompile itu pakai Java C spasi nama filenya apa di sini? stmik.java. Nah, tapi karena mengcompile stmik.java ini bakal menyimpan stmik.class-nya ada di sini juga gitu ya. Nah, sedangkan kita pengen si main kelasnya ini ada, atau stmik.class ini nanti ada di dalam ini nih, bin
Caranya gimana? Caranya tinggal ditambahkan di belakangnya min d, artinya directory. Dot classnya mau dipindahin ke directory mana? Nah, direktorinya kita ketik di sini karena kita ada di folder src, berarti foldernya itu ada di luar ya, berarti ada titik-titik slash apa nih, slash bin ya. Nah gini, kalau kita enter klik berhasil ya, nggak ada error. Nah kita lihat nih di sini, nah stemic classnya ada di dalam folder bin. Nah struktur Java yang benar seperti ini, .java-nya ada di src, kelasnya ada di bin. Nah ini struktur compiling yang baiknya seperti ini gitu. Tapi ini juga biasanya belum terlihat baik ya, struktur foldernya gitu. Biasanya dalam satu aplikasi itu ya, terutama di Android misalnya ya, di dalam src ini suka ada yang namanya folder namanya com, kayak gini, com. Nah kayak gini. Terus stemic.java-nya ada di mana? Ada di dalam com ini. Dan di dalam com ini sebenarnya ada lagi folder, misalkan folder main misalkan ya, utama, misalkan folder utama. Nah si folder Java-nya kita copy atau kita cut, pindahkan ke sini. Ini hapus, kita buka yang folder ini. Refresh dulu deh, mana ya, refresh ini. Nah cuman kita lihat di atasnya masih belum ada package ya. Nah karena penulisan package-nya kayak gini, src com main, nah kita wajib menuliskan kayak gini di atasnya, package, nama folder pertamanya apa, com, kayak gini ya, titik. Nah di dalam com ini terdapat folder namanya main, tinggal ditulis aja main kayak gini, titik, koma, jangan lupa. Nah untuk mengcompile-nya karena kita kondisinya ada di dalam folder seperti ini, caranya kayak gini gampang. Java sih com ya, com, karena kita ada di src, di dalam src ada com ya. Di dalam com itu ada folder namanya main, di dalam main ada folder ada file namanya stmik.java. Min d, pindahkan ke directory min titik-titik, kita keluar dari src ya, terus pindah ke slash bin kayak gini. Kalau kita enter, nah berhasil ya. Nah di dalam folder bin ya muncul folder juga nih com, yang di dalamnya ada stemic.class. Keren habis. Oke, sekarang kita cd keluar lagi, kita masuk ke bin, bin. Nah dia akan ada ini ya. Nah sekarang kita bisa menjalankan programnya nih. Oke, keren banget. Jadi kita udah membuat strukturnya ya. Jadi yang ini disebutnya adalah package. Nah untuk menjalankannya kita tinggal keluar dulu ya, karena kita ada di folder src. Kita tinggal keluar ke cd titik-titik ls. Nah kita ada di luar ya, sekarang ada bin. Kita masuk ke folder bin, cd bin ls lagi. Nah di sini ada ini apa ya, stemic class, oh yang sebelumnya ya. Coba kita lihat folder dulu, bin. Oh ini ada, ini seharusnya di sini ya, main. Nah ini yang kita compile, ini ya hasilnya. Kalau yang ini yang awal, nah, kita hapus aja. Tuh. Nah cara menjalankannya gimana? Kita ls dulu sini. Nah ada komennya ya. Cara menjalankannya kita clear biar bersih. Java spasi com titik folder berikutnya ada main ya. Terus ada apa tuh?
Systemica ya, Systemic, enter. Nah, halo mahasiswaku jalan. Nah, caranya seperti ini ya. Kalau sudah terfolder seperti ini. Nah, jadi struktur yang baik sebenarnya seperti ini. Kita bikin 2 folder di luar ya, paling luar itu ada bin dan src. Ini kita hapus aja deh ya. Nah, jadi folder benernya seperti ini, bin dan src. Src itu untuk menyimpan file package-nya si Java-nya. Terus kalau bin itu untuk menyimpan hasil dari compile-nya kayak gini. Tuh. Nah, ribet ya kalau misalkan kita menggunakan aplikasi editor yang mungkin seharusnya bukan khusus Java gitu. Nah, nanti gimana dong caranya supaya kita nggak capek nih bikin folder-folder ini? Ada caranya. Kalian bisa menginstal beberapa aplikasi yang biasanya dipakai untuk pemrograman Java. Misalkan kalian bisa mendownload IntelliJ IDE, terus kalian bisa mendownload IntelliJ IDE. Terus selain IntelliJ IDEA itu ada Eclipse, juga ada NetBeans ya, ada NetBeans, juga ada Eclipse. Nah, nanti kalian bisa mendownload atau memilih salah satu dari 3 aplikasi ini. Cuman untuk saya pribadi, saya menggunakan IntelliJ IDEA yang ini yang gratis ya. Kalau ini yang free trial berbayar artinya. Nah, kalau ini yang free yang gratis. Untuk pertemuan berikutnya kalian install aja IntelliJ IDEA karena kita bakal fokus di sana, atau pakai NetBeans, pakai Eclipse sama aja. Nah, kita lanjut deh ya. Nah, untuk sekarang materi pertama untuk struktur packagingnya udah oke nih gitu ya. Berikutnya itu tentang print ya. Nah, di Java itu untuk menampilkan objek atau menampilkan data itu menggunakan perintah print. Nah, cuman di sini ada 2 ya, ada println sama print. Kalau println gimana? Kalau println itu seperti ini. Kalau kita bikin satu baris println di atas, terus di bawahnya itu kita buat seperti ini, sysout, kita belajar Java hari ini. Nah, kalau kita kita compile dulu deh, atau kalau nggak mau di compile, ini ada run ya di sini. Kalau untuk Visual Code, kalau pakai ekstensi khusus Java, nanti ada di sini run, tinggal kita jalankan. Nah, ini nih, halo mahasiswaku, kita belajar Java hari ini. Printnya itu jadi enter kayak gini. Tapi gimana kalau misalkan kita pakai print doang? Misalkan di sini pakai print aja ya di sini. Terus kita tulisannya apa ya? Kita belajar Java hari ini. Asik. Nggak pusing deh, misalkan ya. Nah, kalau kita run lagi. Halo mahasiswaku, kita belajar hari ini. Asik. Nggak pusing. Tuh. Tapi di sampingnya komennya jadi gini, atau kita pindahkan dulu nih, yang ini kita pindahkan ke atas. Nah, kayak gini. Jadi yang pertama kita pakai print line, kedua pakai print, ketiganya pakai print line. Nah, kita ubah dulu deh. Halo mahasiswaku, halo Pak, misalkan kayak gini ya. Kita run. Nah, supaya bersih kita clear dulu deh ya. Kita run lagi. Nah, munculnya kayak gini. Halo mahasiswaku.
yang ini ya, baris ini. Terus ini ada halo Pak, tapi nggak enter ya. Nah itu kalau kita menggunakan print, artinya print ini tidak mengenterkan objek yang ada di depannya gitu ya, tidak membuat enter objek yang ada di depannya. Kalau print line, objek yang di depannya atau yang di bawahnya menjadi enter ke bawah kayak gini. Halo Pak. Nah, kita belajar Java hari ininya adanya di samping halo Pak ini. Gitu. Kita pakai spasi di sini misalkan, atau pakai koma langsung spasi kayak gini. Kita run lagi. Jadi ada spasinya di sini ya. Halo mahasiswaku, halo Pak. Kita belajar Java hari ini. Nah, gimana caranya supaya jadi enter? Kita ubah aja di sini printnya bukan jadi print doang, tapi pakai print ln, print line gitu ya. Langsung di run. Tuh, jadi kayak gini ya. Halo mahasiswaku, halo Pak. Kita belajar Java hari ini. Nah, itu fungsi dari print. Nah, gampang ya. Itu untuk membuat atau menampilkan objek atau menampilkan data gitu. Nah, di Java mungkin agak ribetnya, perintahnya agak panjang karena di sini ada system out print line. Apa sih system out? System ini artinya halo sistem gitu ya. Hai sistem yang kita pakai di sini apa? Misalkan pakai Mac, pakai Windows atau pakai Linux gitu ya. Artinya hai Windows, hai Linux atau hai MacBook misalkan ya, hai Apple. Tolong tampilkan keluar perintahnya apa. Nah, tampilkan ini gitu. Nah, ini maksud dari sistem out print line. Nah, kenapa disebutnya sistem? Kenapa enggak namanya aja misalkan window gitu ya? Di sini tulis saja window, artinya hai window, coba tampilkan keluar perintah ini, terus tampilkan ini halo mahasiswaku. Nah, karena Java itu uniknya itu bisa dipakai untuk segala platform. Jadi cara membuatnya itu pakai sistem di sini. System out gitu. Supaya print line ini bisa berjalan di berbagai platform. Nah, seperti itu. Nggak apa-apa ya, agak panjang penulisannya, tapi kedepannya pasti bakal gampang lah ya menggunakannya kayak gitu. Nah, yang terakhir mungkin apa ya? Oh, ada string sama arg ya. Nah, kalau string sama arg mungkin nanti aja deh penjelasannya di video berikutnya. Nah, mungkin yang terakhir itu ada variabel gitu ya. Nah, di setiap pemrograman itu ada yang namanya variabel. Yang kita tahu variabel itu fungsinya untuk menampung sebuah data, mau itu data individu, data satu ya, atau data yang banyak atau yang disebutnya dengan array. Ada array 1 dimensi atau 2 dimensi. Itu ditampung dalam bentuk variabel gitu. Mungkin kita ini hapus dulu deh. Segini ya, kita hapus. Atau jangan deh ya, jangan. Atau hapus aja deh ya. Gak apa. Cara untuk menulis variabel di Java itu kita harus menuliskan jenis datanya seperti apa, nama variabelnya apa, terus isi dari variabelnya itu apa gitu. Nah, misalkan teknis penulisan variabel. Tuh. Misalkan kita punya data angka ya, misalkan integer misalkan ya, integer. Ada nama variabelnya x sama dengan 2019 titik koma. Tuh. Oh, i-nya kecil ya, i-nya kecil. Kemudian ada int, jangan int, misalkan ada string ya, string nama sama dengan namanya apa ya, misalkan Yanto misalkan ya, Yanto gitu. Nah, gimana cara untuk menampilkannya? Nah, teknis penulisan variabelnya intinya seperti ini. Kita harus menuliskan jenis datanya apa. Di sini contohnya ada int atau integer, terus ada string ya, ada string. Terus nama variabelnya apa? Nama variabel itu bebas. Terus isi variabelnya apa? Di sini berupa angka, kalau di sini berupa nama. Tuh. Nah, kita pakai system out lagi ya. Sys out. Nah, untuk menampilkannya itu cukup menuliskan namanya ini.
nama variabelnya. Di dalamnya misalkan halo, pakai kutip dulu ya, halo, nama saya spasi plus nama gitu ya. Nah, ini nama variabel. Saya mahasiswa STIMIK angkatan spasi plus X. Nah, X ini apa? Fungsi X ini. Oh, di sini belum dikasih plus ya. Nah, X di sini ini untuk menampilkan data 2019 ini. Sedangkan nama ini untuk menampilkan isi dari variabel nama ini. Namanya Yanto ya. Nah, kayak gini. Di sini kita clear dulu ya. Clear. Nah, kita run nih. Kalau kita run, yang muncul seperti apa? Nah, yang muncul ini. Halo, nama saya Yanto. Nah, ini ya, Yanto ini kita deklarasikan dari variabel yang ini. Tapi nggak pakai spasi ya. Nah, karena ya di sini nggak pakai spasi nih. Kita run lagi. Halo, nama saya Yanto. Yantonya dari variabel Yanto. Saya mahasiswa STIMIK angkatan 2019-nya dari mana? 2019-nya ini dari variabel X ini. Nah, seperti itu. Itu dasar dari penulisan variabel. Gitu. Untuk jenis datanya kita jelaskan di pertemuan berikutnya ya, karena jenis data ada banyak, ada integer, float, ada string, ada boolean ya, true and false kayak gitu dan lain sebagainya gitu. Nah, mungkin videonya dicukupkan sampai sini aja ya. Kita nanti lanjut di pertemuan berikutnya, atau sebelum di pertemuan berikutnya saya akan upload lagi materi berikutnya gitu. Jangan lupa kalau kalian suka sama videonya di like. Jangan lupa juga subscribe, share ke teman-teman lainnya, dan juga jangan lupa klik tombol loncengnya ya, gitu ya, supaya nanti kalau misalkan ada pemberitahuan langsung ada tuh pemberitahuannya ke email kalian. Nah, terima kasih buat waktunya. Terima kasih juga untuk menyimak materinya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.